Clinton said that it's really provocative way by the North Korea. 힐러리 클린턴이 이게 매우 도발적인 행동이라고 했다는데 휴 클린턴 선생 한번 여기 와보십시오. Them as ministers, commanders of the army. Parade militer mewarnai peringatan 100 tahun Kim Il-sung. Bagi rakyat Korea Utara, mendiang Kim Il-sung dianggap sebagai bapak pendiri bangsa. Sebagai negara yang sangat tertutup dari dunia luar, tak sembarang media bisa masuk ke Korea Utara. TV One menjadi satu-satunya media dari Indonesia yang bisa menghadiri acara ini. Dan hari ini 15 April 2012, puncak perayaan ulang tahun Kim Il-sung, pendiri negara Korea Utara. Di mana dari sini saya sudah melihat akan ada parade militer yang akan dipertunjukkan oleh Korea Utara. Saya sudah bisa melihat jauh di sana beberapa rudal yang siap dipamerkan oleh mereka kepada semua hadirin yang hadir di tempat ini. Juga di sebelah kanan saya adalah penonton dan juga perwakilan dari berbagai negara. Nampak beberapa perwakilan berada tepat di atas sana. Dan dari jalur ini pula nanti pemimpin Korea Utara saat ini, Kim Jong-un, akan tiba. Tak heran jika sejak pagi jutaan orang dari penjuru Korea Utara telah memadati alun-alun kota Pyongyang, yaitu Kim Il-sung Square. Mereka datang untuk merayakan Hari Sang Matahari. Rakyat yang datang meneriakan kata manse, yang berarti hidup kepada sosok Kim Il-sung dan putranya Kim Jong-il yang telah tiada. Sebagai puncak acara, pemimpin baru Korea Utara yang juga merupakan cucu dari Kim Il-sung, yaitu Kim Jong-un, memberikan pidato pertamanya. Pada peringatan 100 tahun kelahiran Kim Il-sung, untuk pertama kalinya pemimpin baru Korea Utara Kim Jong-un menyampaikan pidato sambutan. Dalam sambutan tersebut, Kim Jong-un menyampaikan pujian terhadap para pendahulu mereka, yaitu Kim Il-sung dan Kim Jong-il, atas berkat usaha dan perjuangan mereka, rakyat Korea Utara sampai kepada era baru dan era modern ini. Tak hanya pujian, putra bungsu Kim Jong-il ini juga menyampaikan mimpi Korea Utara untuk mengembangkan teknologi militernya. Sesuai dengan isi dari pidato pemimpin baru Korea Utara Kim Jong-un, bahwa mereka harus meningkatkan pembangunan di sisi militer Korea Utara, maka saat ini pada puncak peringatan 100 tahun Kim Il-sung, Korea Utara memamerkan parade militernya. Mereka unjuk kegiatan, ribuan tentara dari berbagai gabungan, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut mempertunjukkan kekuatan mereka. Termasuk rencananya akan mempertunjukkan persenjataan mereka yang diantaranya terdapat berbagai macam artileri berat, dan rencananya mereka akan memperlihatkan artileri berupa roket dan lain sebagainya. Dalam parade yang berlangsung lebih dari 2 jam ini, mereka memperlihatkan puluhan artileri berat, yaitu tank tempur utama, tank ringan, kendaraan pengangkut personil lapis baja, peluncur rudal, serta rudal jarak menengah terbarunya. Sebagai penutup parade, 5 pesawat tempur mengudara di langit Pyongyang, seakan menegaskan kekuatan militer Korea Utara. Sosok Kim Il-sung, sang bapak pendiri bangsa, begitu dipuja dan diagungkan. Seluruh pemikiran Kim Il-sung menjadi landasan bagi Korea Utara
bahkan hingga saat ini. Saat ini saya sedang berada di Myeongdae Native Place, tempat Presiden Kim Il-sung dibesarkan dan tumbuh di tempat ini. Tepat di belakang saya merupakan monumen yang menggambarkan bagaimana tempat ini menjadi tempat belajar dan juga tempat bermain oleh Presiden Kim Il-sung pada saat itu. Presiden Kim Il-sung memimpin upaya untuk memerdekakan Korea Utara dari penjajahan Jepang saat dia masih berusia 14 tahun. Kemudian saat dia berhasil memerdekakan negara ini, dia memimpin negara ini dan dikenal sebagai the great leader of the Republik Demokratis Rakyat Korea Utara. Dan saat itu juga semua kepemimpinan berada di tangan Presiden Kim Il-sung. Setelah meninggalnya Presiden Kim Il-sung pada tahun 1994, kepemimpinan digantikan oleh putranya Kim Jong-il yang kemudian dikenal sebagai our dear leader. Dan kemudian pada tahun 2011, tepatnya Desember lalu, Presiden Kim Jong-il meninggal dunia dan tampuk kepemimpinan digantikan oleh putranya Kim Jong-un. Hingga saat ini, Korea Utara masih menganut sistem sosialis. Bagi rakyat Korea Utara, sosok Kim Il-sung tak sekedar tokoh nasional. Semasa hidupnya, Kim Il-sung mengenalkan paham Juche kepada rakyatnya. Paham Juche beranggapan bahwa manusialah yang menguasai dan memutuskan segala sesuatu. 우리 마음이 저절로 4월 15일이게 되면 해마다 찾지만 올해는 더 가고 싶고 나도 저 가양집 가서 계속 울었다. 수령님께서는 어릴 때부터 내 나이가 이제 수령님 때 많이 살지 않았습니까? 수령님 어릴 때부터 학교에서 다 무료 공부를 시키고 무상 치료 시켜주고 이렇게 다 키워주셨기 때문에 우리 수령님 아버지를 생각하지 않습니까? 그래서 그리운 겁니다. 우리 수령님 같으신 분이 어디 있습니까? When he was 14 years old, he set out on the road of the revolution to liberate the country. And at that time, his father passed away. So at that time, his father, at the last moment of his father's life, he gave many instructions to the President Kim Il-sung on the succession of the revolution. And also, he left the independence of the country as his behest. Perayaan ini ditutup dengan pesta kembang api di tepi Sungai Taedong, sungai terbesar yang membelah kota Pyongyang. Rakyat berkumpul di depan Menara Juche, sembari mengumandangkan lagu puji-pujian tentang pemimpin mereka. Saya pakai gigi tiruan, suka goyang sedikit kalau makan. Ministers, commanders of the army. Selebrasi seabad lahirnya Kim Il-sung telah berlangsung jauh sebelum hari H. Sebuah kado yang menggegerkan dunia disiapkan oleh rakyat Korea untuk sang pendiri negara yang dipuja layaknya dewa. Bertempat di Chungcheon County, kado istimewa itu berdiri kokoh. Sebuah roket yang diberi nama Unha-3 atau Galaxy 3. Roket ini rencananya akan diluncurkan pemerintah Korea Utara untuk menempatkan satelit observasi ke orbit. Satelit yang akan diluncurkan memiliki roket dengan tinggi 35 meter dan diameter 2,5 meter. Satelit tersebut dilengkapi dengan alat peluncurnya yaitu Unha, dan mereka juga berkali-kali menjelaskan kepada kami bahwa ini merupakan satelit yang bertujuan untuk riset. Di mana selama ini dalam beberapa bulan terakhir media-media asing dan juga sejumlah negara-negara di barat menyebutkan bahwa ini merupakan uji coba misil jarak jauh. Satelit Komyongsung-3 dilengkapi kamera dengan resolusi 100 meter. Artinya, satelit ini mampu menangkap gambar dari objek di bumi yang memiliki ukuran paling tidak 100 meter. Kemampuan roket ini dianggap sebagai terobosan oleh pemerintah Korea Utara. Namun, sejumlah pakar menyebutkan bahwa teknologi ini telah digunakan oleh negara-negara barat sekitar 20 tahun lalu. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan meyakini peluncuran roket ini merupakan momen uji coba rudal balistik jarak jauh. Sebelumnya, Washington juga memberikan peringatan kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, bahwa roket ini akan melintasi wilayahnya.
Many experts say that the satellite will pass Indonesian territory. Can you tell us about it? 그 위성화 됐을 때입니다. 위성화 돼서 지나갈 수 있습니다. 세계 아무 나라 다 지나갑니다. Khawatir bahwa peluncuran roket setinggi 30 meter ini merupakan uji coba rudal, Amerika Serikat berusaha mengagalkan peluncuran. Yeah, on the last February that the government of the North Korea has signed a deal with the government of the USA that as the reward the government of the USA will give the food program to the North Korea. This satellite launch is it gonna have any impact to the deal that you have already made? 저는 우리 이거 우주 개발이 계획적으로 나가는 거기 때문에 그건 다른 거 없다고 생각합니다. 올해 2012년 4.15 때 수령 탄생 100돌세 쏘갔다는 거는 우리가 to launch our satellite on the occasion of the 100th birthday of our president has been planned from several years ago. But Hillary Clinton said that it's really provocative way by the North Korea. 힐러리 클린턴이 이게 매우 도발적인 행동이라고 언급했다는데 지금 클린턴 선생 한번 여기 와 보십시오. I will ask her to come and visit our site. 보지 않고 계속 질문 야단하니까 It will be a problem if she doesn't want to come. That's why I invited you. 와서 보시라고 찾지 않았습니까? So you can have a chance to look with your own eyes. 기자 선생님들이라는 게 세계 공정성을 하는데 미국 말만 듣지 마십시오. 우리 말도 들어주십시오. Peluncuran roket ini pada dasarnya bukan yang pertama kali dilakukan oleh Korea Utara. Pada 2009, hal serupa juga pernah mereka lakukan. Khawatir mengancam perdamaian di semenanjung Korea, PBB mengeluarkan resolusi yang melarang Korut meluncurkan roket untuk kepentingan apapun. Ketika itu pada April 2009 pemerintah Korea Utara juga meluncurkan roket dan sejak saat itu UN menetapkan bahwa mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa Korea Utara tidak diperbolehkan untuk meluncurkan berbagai jenis roket. Namun bagi mereka bahwa ini merupakan kebijakan yang sangat tidak memihak kepada mereka dan dianggap memihak ke pihak lain oleh pemerintah Korea Utara. Namun Korea Utara tidak mengakui resolusi ini. 우리는 우리 자주권을 침범하는 그런 결의를 인정하지 않습니다. 우선 첫째로 우리는 이미 국제법인 우주조약의 요구대로 국제기구들의 관례대로 다 통보를 했습니다. 결국 국제기구들에서는 우리나라에 이제 우주 자원을 이용하도록 정지성도 올리게 이렇게 자리를 다 배치해 줬습니다. 그러면 그 우주 공간에 우리 자원으로 우리 정지성을 가령 올린다면 뭘 올리겠습니까? 로켓으로 올리지 않고 올리는 수단이 있습니까? 우주 개발 권리는 아무 나라나 다 동등하게 차려진 그런 권리라고 생각합니다. Demi meyakinkan dunia internasional, sejumlah pakar dan jurnalis asing pun diundang. Of course, missiles is only the first part, the lower part of the rocket. Originally, it was a missile. Everybody know it. It's called the Taepodong missile, and it was designed 15 years ago. They have tested already 2 times. It was failure. Now it is a third tentative to launch a satellite, and so it's a long-term program. And originally military, but now dedicated specifically to a space program. When we talk about rocketry, we have to keep in mind that it is a dual-use technology. Can the technologies used for the development of this particular launch vehicle be also used for the development of intercontinental ballistic missile? Yes, of course it can be used for this purpose. Can this mission control center be used other than for controlling meteorological satellites? Yes, it can be used for other purposes as well. So again, it is not in the field of technology. It is in the field of politics to answer this question. What this technology will be used for. Secara diam-diam, di Johnson County, roket Unha-3 diluncurkan sekitar pukul 7 pagi. Namun, Unha-3 jatuh setelah 2 menit 15 detik mengudara. Roket pecah saat mencapai ketinggian 70,5 km di atas Laut Kuning.
Suasana begitu ramai di ruang conference hall di pusat kota Pyongyang ini, di mana sejak pagi tadi semenjak Amerika, Korea Selatan dan Jepang menyatakan bahwa Korea Utara telah mengalami kegagalan dalam peluncuran roket yang mereka lakukan pagi tadi. Suasana sangat ramai di mana semua wartawan berkumpul di tempat ini dan berharap akan ada konferensi pers untuk mengkonfirmasi berita yang disebarkan oleh media-media barat ini. Namun hingga siang ini akhirnya kami bisa mendapatkan informasi dari kantor berita pemerintah Korea Utara yang menyatakan bahwa mereka mengakui bahwa terjadi kegagalan dalam proses peluncuran roket yang mereka lakukan hari ini. Hingga kini, tak ada satupun pernyataan resmi dari Pyongyang mengenai penyebab kegagalan Unha-3. Korea Utara, negeri ini dikenal sebagai negara yang sangat terisolasi dan menutup diri dari negara luar. Praktis, tak banyak informasi mengenai negara ini yang bisa diakses. Bagi Korea Utara, Indonesia memiliki kedekatan sejarah yang akan selalu mereka ingat. Kedekatan hubungan Korea Utara dan Indonesia di masa lampau ditandai dengan bunga Kim Il-sung-ya. Saat Kim Il-sung berkunjung ke Indonesia, Bung Karno memberi bunga anggrek Indonesia kepada Kim Il-sung. Kim kemudian memberi nama bunga tersebut Kim Il-sung-ya. Jadi hubungan Indonesia dan Korea ini mempunyai sejarah bukannya fisik, tapi juga mental. Karena kedua negara sama-sama bekas jajahan. Kita jajahan Belanda, Belanda Jepang, di sana jajahan Jepang yang lama. Jadi kedua negara ini mempunyai sifat anti penjajahan yang kuat. Keinginan untuk merdeka yang cukup kuat. Hanya berbedanya, kalau di sana yang memimpin itu memang jelas Kim Il-sung, dan mereka membentuk pasukan gerilya pada waktu itu dan dibantu oleh Soviet untuk melawan Jepang, ya. Sedangkan kita tidak ada satu fikir yang permanen, Belanda memang ada fikir Soekarno, tapi tidak mempunyai kekuatan sendiri. Hubungan diplomatis antara kedua negara masih terus terpelihara hingga kini. Ya, jadi memang betul. Sejak dimulainya hubungan diplomatik dengan Korea Utara, hubungan politik maupun ekonomi, sosial, budaya berkembang terus, dan justru hubungan bilateral politik, ekonomi, sosial, budaya itulah yang kita ingin pelihara terus ke depan. Bulan Mei 2012, Presiden Presidium Korea Utara Kim Yong-nam berkunjung ke Jakarta. Kim Yong-nam merupakan paman dari Presiden Korea Utara saat ini, yaitu Kim Jong-un. Dalam lawatannya kali ini, Kim Yong-nam mengundang Presiden SBY untuk berkunjung ke negaranya dan membuka hubungan dagang. Dalam kesempatan ini, Kim Yong-nam juga menyampaikan kekecewaannya atas pemberitaan mengenai kegagalan peluncuran roket Unha-3. Ia menganggap bahwa media massa yang hadir tidak berimbang dalam pemberitaan Unha-3, sehingga Korea Utara menerima banyak kecaman. Korut boleh saja gagal dengan upaya peluncuran roketnya, batal mendapatkan bantuan pangan, dan semakin terisolasi akibat resolusi PBB. Namun paham Juche yang diwariskan Kim Il-sung mengajarkan pada rakyatnya bahwa mereka mampu berdiri di atas kaki sendiri dan anti terhadap imperialis. Hal ini memberikan keyakinan pada rakyatnya untuk tetap menolak intervensi asing